Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Sebelum kita mulai belajar, saya ingin salah satu dari anak-anakku memimpin doanya. Oke, saya mau Ayu Cynthia untuk memimpin doa. Silakan. Kita belajar, marilah kita berdoa. Ya, doa dimulai. Ya, selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau lihat dulu kehadirannya. Di sini kita sudah ada 8 orang. Ali Imran ada? Hadir, Pak. Nuryanti, Jannatul Suci Ramadhani, Fajar, Hadir. Zulkifli juga ada di situ ya. Pertama, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Nah, pertama itu kita membaca dulu teks, kemudian mencari informasi penting. Kemudian nomor 2, dengan membaca teks eksplanasi yang tadi, siswa mampu menyajikan informasi penting. Kelompok 1, kelompok 2, Rahmawati, Saryanti, Alfarisa, Fajar, Zulkifli, Ali Imran, kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Almaira ada ya? Jannatul. Nah, sekarang Bapak kirimkan lembar kerjanya di kelompoknya Ayu. Silakan Ayu, bacakan saja apa hasilnya hasil pekerjaan. Silakan Ayu. Baca saja. Paragraf 1, topik masalah listrik memiliki peran. Paragraf 2, deret penjelas listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis menjaga perairan energi listrik. Oke, itu tadi hasil dari kelompok 1. Bapak mau jelaskan ini tentang teks eksplanasi yang tadi kalian baca. Ini judulnya itu teks eksplanasi. Kita ke penjelasannya. Silakan baca di sini. Kalau teks eksplanasi itu bisa juga suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena sosial atau fenomena alam. Nah, ini pengertiannya. Kemudian saya ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya di sini, yang pertama, menyajikan fakta. Fakta ini kebenaran ya. Kemudian menjelaskan sebab akibat. Sebab dan akibat. Ini yang ketiga itu mengandung informasi.
seperti tadi yang kalian cari tentang informasi-informasi penting. Oke, silakan baca ya. Nah, selanjutnya ini bagian-bagiannya yang tadi, strukturnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum. Kemudian yang kedua itu deret penjelas. Ini deretan penjelasan ini yang tadi sebab akibat. Nah, ini yang paragraf pertama, ini yang kedua tadi, dan ini yang ketiga. Interpretasi, kesan, pendapat, atau pandangan. Selanjutnya saya masuk ke contoh. Contoh teks eksplanasi ya. Kalian sudah baca tadi satu contohnya. Jadi Bapak mau terangkan lagi contoh salah satunya. Contoh teks eksplanasi itu tentang mengenai sosial, budaya, bisa banjir juga, tsunami, dan struktur. Nah, yang tadi kalian baca itu juga termasuk salah satu contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, ini contoh lagi. Ini tentang pentingnya makanan sehat yang baik untuk tubuh. Nah, ini judulnya saja Bapak perlihatkan ya. Judulnya. Selanjutnya. Nah, ada juga biasa teks tentang tanah longsor. Prosesnya kan, sebab akibatnya, sebabnya apa. Kemudian akibatnya apa. Nah, sekarang ini fungsinya. Fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi tujuannya itu, fungsinya itu untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Ia menekankan prosesnya, proses terjadinya. Tujuannya untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu pelajaran hari ini tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi yang Bapak jelaskan tadi? Alparesa? Apa itu tadi teks eksplanasi? Ya, kembali ke Ayu saja. Ayu. Ada Ayu? Silakan pimpin doanya. Ya, ya, doa dimulai. Berdoa dimulai. Ya, selesai ya. Nah, sebelum Bapak keluar.